melanjutkan apa yang telah kita istiqomahkan, bahwa kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, sebagian ulama mengatakan barang siapa mengucapkan kalimat ini sebanyak 10 kali, maka dia tidak akan pernah dihampiri oleh bahaya berbentuk apapun. Panjenengan lek badhe medal saking griya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah yang maha sempurna, yang mana Allah ini adalah seluruhnya adalah ciptaan Allah. Jadi aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari seluruh kejahatan yang telah Allah ciptakan. Maknanya adalah makhluk yang Allah ciptakan. Jadi makhluk semua ini adalah ciptaan Allah. Barang siapa membaca doa ini, tidak ada satupun makhluk yang bisa menyentuh dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini doa yang sangat mustajab. Makanya lek panjenengan wedi apa meneh sing isih sekolah wedi ketemu guru BP. Guru BK. Guru BK saiki jenenge. Ketemu guru 6 sing galak-galak, gak tau ngerjakno tugas, gak ngerti PR, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Boconi tenan. Engko kowe lek dikamplangi mbek guru 6. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Man qalaha hina yumsi lam yadhurhu syai'. Dalam kitabnya Al-Adhkar menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dari Haulah binti Hakim, bahwa aku mendengar Rasulullah SAW, Haulah binti Hakim mendengar Nabi Muhammad mengatakan, man nazalam manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahilla min manzilihi dzalika. Maka tidak ada satupun atau perihal apapun yang berbentuk bahaya dapat menyentuh dirinya. Makanya setiap berangkat majelis, setiap berangkat aktivitas membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung atas nama Allah yang maha sempurna, yang mana aku berlindung atas semua kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran yang penting dan bacaan yang wajib kita baca. Rotib itu sampai ditinggal. Katane Imam Haddad, man laisal wirid kal kirit. Wong sing gak duwe wirid iku koyok kethek. Wirid itu artinya adalah amaliyah yang istiqomah. Duduk wiritan, la ilaha illallah. Wirid boten. Yang dimaksud wirid itu adalah mulazimatun wal istimror. Artinya adalah to be continue. Gaya bahasa Inggris saya ya. Terus berkesinambungan dan selalu dibaca, tidak pernah terputus. Wirite panjenengan selalu hadir. Majelis Senin malam Selasa di Masjid Al-Muhdhar, Senin malam Selasa, saya tidak pernah meninggalkan. Ini namanya wiridnya panjenengan. Jadi wirid itu bukan membaca wiridul sakron, wirid Rotibul Haddad, wiridul Imam Nawawiyah, wirid Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu memang bacaan wirid. Tetapi yang dimaksud wirid ini sendiri adalah sesuatu amaliyah kebaikan, kita mengingat kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, tetapi tidak pernah ditinggalkan. Itu namanya wirid. Jadi kalau orang mengatakan saya selalu membaca wirid, maka tepat dia dikatakan wirid. Kalau mengatakan saya membaca wirid kadang-kadang, itu namanya zikir, hanya mengingat. Tapi kalau wirid tidak. Terus membaca Rotibul Haddad setiap hari, jangan sampai ditinggalkan. Saya wasiat setiap maghrib sama isya, terutama kalau mau berangkat ke majelis, mungkin kita tidak sempat, waktu terlalu malam atau tempatnya terlalu jauh, jangan sesekali meninggalkan Rotibul Haddad. Kita di rumah membaca wirid Rotibul Haddad dulu, kadang tak rungono MP3, mau tak sebar di grup. MP3-nya Rotibul Haddad di rungono. Ini penting sekali
Kalau kita tidak membaca wirid, maka kita akan semakin suram, pikirannya peteng, ngamukan, senengane pacaran, sampai majelis juga kayak pacaran. Wis to titeni wae. Majelis juga janji-janjian. Pokoknya nok majelis aku krungu. Titeni gue. Kadang-kadang kepingin ketemu pacare, alasane, "Bu, mosok kula mboten nangsal, Bu, badhe zikir ngaji majelisan, padahal kok goncek-goncekan." Pokoknya sing iso nyekel bocah pacaran tok masjid tak dhuwit 50.000, Mbak. Fotomu tak regani 50.000, laporno to aku. Tak golekane nggo. Ono sing gak muhrimnya, gak muhrime kok pacar foton. Di grup itu ono nomor saya pribadi dan tolong jangan di-share di grup. Mbok share di grup tersangka. Ojo. Ini aib. Memang kadang-kadang wis gak iso ngendhalikno syahwate. Lek sampai kecekel aku tak rabikno pokoknya. Setuju nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Melanjutkan cerita Isra wal Mi'raj. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidurnya dibanguni oleh malaikat Jibril. Pada malam hari itu malaikat Jibril benar-benar berwujud seperti wujud aslinya. Biasanya malaikat Jibril itu berwujud seperti sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Dahya. Namanya Dahya. Dahya itu malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad, wujudnya seperti Sayyidina Dahya. Ganteng putih, wis brewoke apik. Badannya bagus, ganteng. Jadi lek sing ireng-ireng ojo dijenengi Dahya tulung. Gak pas. Dahya ganteng putih dhuwur. Ono gede jenengmu sapa? Dahya. Sudrun wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka malaikat Jibril berwujud malam hari itu wujud seperti aslinya. Dan Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, kam umruka?" Ya Jibril, wahai Jibril, berapa umurmu? Umurmu ini berapa? Sebab mulai saya kecil, balita, Kanjeng Nabi umur 4 tahun, sudah bertemu dengan malaikat Jibril. Ini di dalam Qasaid Nubuwah dan juga tertara di dalam kitabnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki wahwa fi ululil ala, bahwa diceritakan di situ ketika Rasulullah berusia 4 tahun, Nabi Muhammad menggunakan gamis, gawe gamis. Ketika Rasulullah menggunakan gamis umur 4 tahun, Nabi Muhammad akan melewati becek, jalan becek. Maka Rasulullah mengangkat gamisnya. Ketika Rasulullah mengangkat gamisnya, waktu gamis tersebut akan di atasnya lutut, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menarik gamis Nabi Muhammad SAW. Disitulah pertama kali Rasulullah melihat wujudnya malaikat Jibril. Ditarik malaikat Jibril. Ojo sampai buka aurat. Makanya lek sarungan, yo sarungan. Ojo sarungan udah kayak ngene samping ini. Katokan cekak mulai tekan majelis terus ditekek ngurine ngene. Ambek kopinya diring nang ngene. Kau bahaya ya. Ambek rokoke. Iki jelas bocah iki kena opo jelas sih. Mbok kelebon jin, mbok piye gak ngerti aku. Mulih teko majelis iku kudune sing tambah rapi, asale berangkat gak karu-karuan, begitu mulih tambah rapi, tambah ganteng. Ojo mulih tambah mambu mbako.
dari majelis berangkat dari rumah wangi, adus dhisik, mandi wangi seger, pulang mambu dupa. Lah teng anakku ya ojo mulih enak mari majelis ketemu mbek Habibe, ketemu mbek kanca-kanca selawatan ya kok mambu mbako nak. Anda berarti telah merusak harga diri Nabi Muhammad SAW. Jadi yang sepai panjenengan nih berpikir Anda dari majelis semuanya nih rokokan, terutama yang di bawah umur. Ojo kula suwun sangat eman-eman. Malaikat pada malam hari ini menaungi kita. Makanya dibakari dupa ini tujuannya agar kita semuanya wangi, agar kita menghormati arwahnya para aulia yang datang, menghormati malaikat yang datang. Tujuannya hanya ingin menghibur Nabi Muhammad, tujuannya membakar dupa. Ini adalah untuk dan khusus meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi ini WA wingi ono Habibnya itu membakar dupa, tujuannya agar banyak yang ngundang. Iki bocah bento to piye? Tak kandani, aku tambah akeh undangan, tambah kere tak kandani kowe. Gak ono ceritane tambah akeh undangan, tambah sugih, gak ono, tambah stres aku. Sebab rumus kita di Majelis Ar-Ridwan, setiap ada acara harus minus, harus mengeluarkan uang, tidak boleh mendapatkan penghasilan dari majelis. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak boleh, haram buat saya kalau sampai memanfaatkan majelis untuk mencari sumbangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ono, anggap dodolan wae. Tidak ada ceritanya majelis itu. Maka malam hari ini adalah malam yang Nabi Muhammad ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun menyambut Rasulullah SAW, yang mana diriwayatkan malaikat berdandan, malaikat berhias menyambut ruhnya Rasulullah SAW yang akan bertemu dengan Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah terjadi pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Israel didampingi malaikat Jibril, didampingi oleh malaikat Israel, didampingi dengan malaikat Mikail, membawa Nabi Muhammad digendong Rasulullah dan ditempatkan di tempat sampingnya sumur Zam-Zam. Dibelah dada Rasulullah SAW. Ini pembedahan dada berulang kali ketika Rasulullah balita, Rasulullah remaja, dan sampai ke bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari mengatakan sampai 5 kali. Riwayatnya bersih karena akan ada pertemuan istimewa, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ juga Rasulullah diisi tenaga oleh Allah. Dititipkan ilmu-ilmu, dititipkan tenaga karena akan menaiki kendaraan yang bernama buruk. Panjenengan sing tau ngrasakno numpak sepeda motor 200 km per jam. Ono sing tahu? Ah, pedam Supra kan gaya. Sepeda motore bawanter 200 km per jam. Orang kalau naik sepeda motor 200 km per jam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Rabbi yasir ya karim. Alhamdulillah hamdan dzakir syakir. As-sabir al-dhafir ahmaduhu hamdan ala ni'matil Islam wal iman wal ihsan al-mutawatir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbun wahidun fardun somadun qadir alladhi huwa ma'a kulli dzakir. Man dzakarahu fi nafsihi dzakarahu fi nafsihi wa man dzakarahu fi mala'in dzakarahu fi mala'in khairan minhu. Fa subhana rabbil karim alladhi huwa li'abdihi dzakir wa 'indahu hadir. La ilaha illa huwar rahimul ghafir al jawadu satir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
wa wajibun iman bihi 'alal awal wal akhir. Anzala 'alaihi al-kitabahul mubin wa kalamahu munaza'an al-kalam makhluqin bal huwa kalam rabbil alamin. Qala ta'ala fadhkuruni udhkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira fasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala 'azza wa jalla wala dzikrullahi akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sampailah kita kepada zikir yang keenam, yang mana Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau menjelaskan betapa agungnya zikir yang keenam ini, yang mana setiap sesuatu yang tertuang di dalam kitab Ratibul Haddad semuanya adalah berdalil. Tidak ada satupun yang keluar daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mudah-mudahan bacaan rotib, bacaan sholawat yang kita baca menjadikan kita hamba yang semakin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dalam Ratibul Haddad, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyusun rotib ini dengan bacaan A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Bahwasannya beliau mengarang rotib ini yang disusun bahwa seseorang yang mengucapkan kalimat ini, yang mana menyatakan aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Tidak ada satupun kesempurnaan melebihi daripada ucapan Allah. Nama Allah ini adalah nama yang paling tinggi daripada Asmaul Husna. Dan nama Allah ini tidak boleh digunakan oleh seorang makhluk atau hamba manapun. Sedangkan nama Allah yang lain boleh. Ar-Rahim, Ghaffar, Syakur, semuanya boleh kecuali Allah. Hanya miliknya Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan nama ini adalah doa. Sampai-sampai Rasulullah menjelaskan di dalam hadis, sammu auladukum bitasmiyatil hasan. Namakan anak-anak kalian dengan nama-nama hasan, nama-nama yang baik. Jadi tiyang niku kalau pengen menjadi orang yang baik harus menggunakan nama-nama yang baik. Lek wis dikai jeneng apik, maka tidak boleh dirubah dengan nama-nama yang jelek alias wadenan. Ono jenenge Abdurrahim. Jenenge Abdurrahim, celukane rayap. Gak oleh, wadenan niku mboten angsal. Apa maneh kok nyeluk wong kafir. Weh kafir, kafir. Nah ini gak oleh pisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak boleh menamakan nama yang jelek atau mengurangi martabat. Ini tidak boleh. Dan le iso nama itu dipanggil lengkap. Jenenge Muhammad, ya celuk mat. Ono mat ketrek, ono mat kowang, ono mat bundas, macem-macem. Lah jenenge Kanjeng Nabi kok arane bundas iki lho piye?
Jenenge mat ya wis Muhammad, panggil Muhammad, mat. Iki sing sama wong Indonesia tok kabeh gak iso iki. Ana sing jenenge Ibrahim, him. Macem-macem. Pokoke aja sampai jeneng iki digawe wadenan. Ana maneh wingi anake tikus apa? Mindik. Cemendil. Ndah yo. Iki bocah karepe dhewe. Dikei jeneng apik-apik mbek wong tuwane Abdurrauf. Celukane Cemindil. Ana meneh apa? Demit. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Jangan sesekali menyebut nama orang dengan pandangan yang merendahkan. Itu tidak boleh di dalam syariat Nabi Muhammad. Haram. Bahkan yang mengucapkan ini akan mendapatkan kutukan dari Allah. Lah apa meneh kok nyeluk wong kafir. Kene kafir. Nah, ini tidak boleh. Tetapi jika nama kafir ini, sebutan kafir ini disematkan kepada orang yang menolak syariat, maka hukumnya boleh. Makanya dan kitab fikih niku ada beberapa cara memperlakukan kafir. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir harbi, macam-macam. Itu boleh. Tetapi kalau menyebutkan nama kafir untuk merendahkan saudara kita yang non muslim, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Jadi yang dimaksud di dalam penyebutan tidak boleh menyebut nama kafir ini, kafir yang ditujukan untuk merendahkan. Ngelokno wong kafir itu tidak boleh. Kafir gak oleh. Tapi kalau menyebut itu adalah orang kafir, yang mana itu kafir dhimmi, boleh. Wong memang Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan di dalam Al-Qur'an. Nama kafir ini panjenengan tahu dari mana? Panjenengan ngerti kafir gitu kan di? Dari Allah yang ngajari kita. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah itu kepada orang kafir. Tetapi untuk merendahkan tidak boleh, apalagi kok sampai menusuk hatinya orang. Ta'udzubillah min dzalik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk menjadi orang kafir. Allah itu memerintahkan kita menjadi orang kafir. Manakala Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kafirlah engkau kepada Fir'aun. Kita diperintahkan menjadi kafir terhadap siapa? Terhadap Fir'aun. Kufurlah kalian kepada Fir'aun, kufurlah kalian kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi kata kafir itu sebetulnya bukan hinaan. Kata kafir itu bukan untuk merendahkan. Kata kafir ini adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebab kafir ini untuk menolak, orang yang menolak syariat maka dihukumi kafir. Ada orang mengatakan sholat ini tidak wajib, hukumnya kafir walaupun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada orang mengatakan bahwa puasa bulan Ramadan itu bukanlah wajib, maka hukumnya kafir. Jadi kafir itu bisa disematkan kepada orang Islam manakala orang Islam itu menolak syariat. Halo. Syariat Allah. Menolak syariat Allah, menolak ketentuan yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad, maka hukumnya kafir. Jadi ojo wedi-wedi. Qul ya ayyuhal non muslim ngono aja. Jadi harus pada porsinya mengucapkan syariat atau hukum yang sesuai pada tempatnya. Melanjutkan apa yang telah kita
istiqomahkan bahwa kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, sebagian ulama mengatakan barang siapa mengucapkan kalimat ini sebanyak 10 kali, maka dia tidak akan pernah dihampiri oleh bahaya berbentuk apapun. Panjenengan lek badhe medal saking griya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah yang maha sempurna, yang mana Allah ini adalah seluruhnya adalah ciptaan Allah. Jadi aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari seluruh kejahatan yang telah Allah ciptakan. Maknanya adalah makhluk yang Allah ciptakan. Jadi makhluk semua ini adalah ciptaan Allah. Barang siapa membaca doa ini, tidak ada satupun makhluk yang bisa menyentuh dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini doa yang sangat mustajab. Makanya lek panjenengan wedi apa meneh sing isih sekolah wedi ketemu guru BP. Guru BK. Guru BK saiki jenenge. Ketemu guru 6 sing galak-galak, gak tau ngerjakno tugas, gak ngerti PR, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Boconi tenan. Engko kowe lak dikamplengi mbek guru 6. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Man qalaha hina yumsi lam yadhurhu syai'. Dalam kitabnya Al-Adhkar menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dari Haulah binti Hakim bahwa aku mendengar Rasulullah SAW, Haulah binti Hakim mendengar Nabi Muhammad mengatakan, man nazalam manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurhu syai'un hatta yartahilla min manzilhi dzalika. Maka tidak ada satupun atau perihal apapun yang berbentuk bahaya dapat menyentuh dirinya. Makanya setiap berangkat majelis, setiap berangkat aktivitas membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung atas nama Allah yang maha sempurna, yang mana aku berlindung atas semua kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran yang penting dan bacaan yang wajib kita baca. Rotib itu sampai ditinggal. Katane Imam Haddad, man laisal wirid kal kirit. Wong sing gak duwe wirid iku koyok kethek. Wirid itu artinya adalah amaliyah yang istiqomah. Duduk wiritan, la ilaha illallah. Wirid boten. Yang dimaksud wirid itu adalah mulazimatun wal istimror. Artinya adalah to be continue. Gaya bahasa Inggris saya ya. Terus berkesinambungan dan selalu dibaca, tidak pernah terputus. Wirite panjenengan selalu hadir. Majelis Senin malam Selasa di Masjid Al-Muhdhar, Senin malam Selasa, saya tidak pernah meninggalkan. Ini namanya wiridnya panjenengan. Jadi wirid itu bukan membaca wiridul sakron, wirid Rotibul Haddad, wiridul Imam Nawawiyah, wirid Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu memang bacaan wirid. Tetapi yang dimaksud wirid ini sendiri adalah sesuatu amaliyah kebaikan, kita mengingat kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, tetapi tidak pernah ditinggalkan. Itu namanya wirid. Jadi kalau orang mengatakan saya selalu membaca wirid, maka tepat dia dikatakan wirid. Kalau mengatakan saya membaca wirid kadang-kadang, itu namanya zikir, hanya mengingat. Tapi kalau wirid tidak. Terus membaca Rotibul Haddad setiap hari, jangan sampai ditinggalkan. Saya wasiat setiap maghrib sama isya, terutama kalau mau berangkat ke majelis, mungkin kita tidak sempat, waktu terlalu malam atau tempatnya terlalu jauh, jangan sesekali meninggalkan Rotibul Haddad. Kita di rumah membaca wirid Rotibul Haddad dulu, kadang tak rungono MP3, mau tak sebar di grup. MP3-nya Rotibul Haddad di rungono. Ini penting sekali. Kalau kita tidak membaca wirid, maka kita akan semakin suram, pikirannya peteng, ngamuan,
senengane pacaran, sampai majelis yo digawe pacaran. Wis to titeni wae. Majelis oke janji-janjian. Pokoknya nok majelis aku krungu. Titeni gue. Kadang-kadang kepingin ketemu pacare alasane, "Bu, mosok kula mboten nangsal, Bu, badhe zikir ngaji majelisan padahal kok goncek-goncekan." Pokoknya sing iso nyekel bocah pacaran nang masjid tak dhuwit 50.000 mbak aku. Fotomu tak regani 50.000, laporno to aku. Tak golekane nggo. Ono sing gak muhrimnya, gak muhrime kok pacar foton. Di grup itu ono nomor saya pribadi dan tolong jangan di-share di grup. Mbok share di grup tersangka. Ojo. Ini aib. Memang kadang-kadang wis gak iso ngendhalikno syahwate. Lek sampai kecekel aku tak rabikno pokoke. Setuju nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Melanjutkan cerita Isra wal Mi'raj. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidurnya dibangun oleh malaikat Jibril. Pada malam hari itu malaikat Jibril benar-benar berwujud seperti wujud aslinya. Biasanya malaikat Jibril itu berwujud seperti sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Dahya. Namanya Dahya. Dahya itu malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad, wujudnya seperti Sayyidina Dahya. Ganteng putih, wis brewoke apik. Badannya bagus, ganteng. Jadi lek sing ireng-ireng ojo dijenengi Dahya tulung. Gak pas. Dahya ganteng putih dhuwur. Ono gede jenengmu sapa? Dahya. Sudrun wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka malaikat Jibril berwujud malam hari itu wujud seperti aslinya. Dan Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, kam umruka?" Ya Jibril, wahai Jibril, berapa umurmu? Umurmu ini berapa? Sebab mulai saya kecil, balita, Kanjeng Nabi umur 4 tahun, sudah bertemu dengan malaikat Jibril. Ini di dalam Qasaid Nubuwah dan juga tertara di dalam kitabnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki wahwa fi ululil ala, bahwa diceritakan di situ ketika Rasulullah berusia 4 tahun, Nabi Muhammad menggunakan gamis, gawe gamis. Ketika Rasulullah menggunakan gamis umur 4 tahun, Nabi Muhammad akan melewati becek, jalan becek. Maka Rasulullah mengangkat gamisnya. Ketika Rasulullah mengangkat gamisnya, waktu gamis tersebut akan di atasnya lutut, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menarik gamis Nabi Muhammad SAW. Disitulah pertama kali Rasulullah melihat wujudnya malaikat Jibril, ditarik malaikat Jibril. Ojo sampai buka aurat. Makanya lek sarungan, yo sarungan, ojo sarungan udah kayak ngene samping ini. Katokan cekak mulai tekan majelis terus ditekek ngurine ngene. Ambek kopinya diiringno ngene. Kau bahaya. Ambek rokoke. Iki jelas bocah iki kena opo jelas sih. Mbok kelebon jin, mbok piye gak ngerti aku. Mulai teko majelis iku kudune sing tambah rapi, asale berangkat gak karu-karuan, begitu mulai tambah rapi, tambah ganteng. Ojo mulai tambah mambu mbako. Dari majelis berangkat dari rumah wangi, adus dhisik, mandi wangi seger, pulang mambu dupa.
Ganteng anakku, ojo mulai. Enak mari majelis. Ketemu Mbak Habibie, ketemu Mbak kanca-kanca selawatan ya kok mampu mbako nak. Anda berarti telah merusak harga diri Nabi Muhammad SAW. Jadi yang sepai panjenengan nih berpikir Anda dari majelis semuanya nih rokokan, terutama yang di bawah umur. Ojo kula suwun sangat eman-eman. Malaikat pada malam hari ini menaungi kita. Makanya dibakari dupo ini tujuannya agar kita semuanya wangi, agar kita menghormati arwahnya para aulia yang datang, menghormati malaikat yang datang. Tujuannya hanya ingin menghibur Nabi Muhammad, tujuannya membakar dupa. Ini adalah untuk dan khusus meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi ini WA wingi ono Habibnya itu membakar dupa, tujuannya agar banyak yang ngundang. Iki bocah bento to piye? Tak kandani, aku tambah akeh undangan, tambah kere tak kandani gue. Gak ono ceritane tambah akeh undangan, tambah sugih, gak ono, tambah stres aku. Sebab rumus kita di Majelis Ar-Ridwan, setiap ada acara harus minus. Harus mengeluarkan uang, tidak boleh mendapatkan penghasilan dari majelis. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak boleh, haram buat saya kalau sampai memanfaatkan majelis untuk mencari sumbangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ono, anggap dodolan wae. Tidak ada ceritanya majelis itu. Maka malam hari ini adalah malam yang Nabi Muhammad ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun menyambut Rasulullah SAW, yang mana diriwayatkan malaikat berdandan, malaikat berhias menyambut ruhnya Rasulullah SAW yang akan bertemu dengan Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah terjadi pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Israel didampingi malaikat Jibril, didampingi oleh malaikat Israel, didampingi dengan malaikat Mikail, membawa Nabi Muhammad digendong Rasulullah dan ditempatkan di tempat sampingnya sumur Zam-Zam. Dibelah dada Rasulullah SAW. Ini pembedahan dada berulang kali ketika Rasulullah balita, Rasulullah remaja, dan sampai ke bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari mengatakan sampai 5 kali. Riwayatnya bersih karena akan ada pertemuan istimewa, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ juga Rasulullah diisi tenaga oleh Allah. Dititipkan ilmu-ilmu, dititipkan tenaga karena akan menaiki kendaraan yang bernama buruk. Panjenengan sing tau ngrasakno numpak sepeda motor 200 km per jam. Ono sing tahu? Ah, pedam Supra kan gaya. Sepeda motore bawanter 200 km per jam. Orang kalau naik sepeda motor 200 km per jam